Okay, good morning everyone. Good morning, good morning. Tuh, mana orangnya? Good morning, good morning. Morning, Miss. Oke, mana yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give me your thumbs up on your screen. On your reaction, give me your thumbs up. Okay. Okay, alhamdulillah. Everyone in front of their laptop or phone. Okay, before we start our class, I wanna say minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah lebaran dan setelah liburan panjang. How are you everyone? Tell me your condition on box chat. Tuh. How are you everyone? Gimana kabarnya? Puas enggak? Udah liburan lama? Oh sleepy, masih ada yang ngantuk. Yos. Fine, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Udah ini belum? Udah reading time belum? Pretty good, thank you. Me, alhamdulillah, good. Oh, rindu libur lagi. Bentar lagi libur, nak. Tenang aja, insya Allah. Nah, semoga dengan liburan kita bisa menambah semangat kita lagi buat kembali belajar seperti biasa dan kita akan sibuk seperti biasa. Okay, for warming up our numerasi like usual, I already prepare some questions yang akan kita bahas bersama-sama. Iya, libur hari Minggu. Sama Rabu tanggal merah liburnya nggak sih? So I need your response to answer my question on box chat aja, nggak apa-apa everyone. I think I prepare some questions, if I'm not mistaken, if not 6-7 questions that you can respond on box chat, ya. Yeah? So let me share the screen first. You can prepare your coretan kalau misalnya perlu coretan ngitung gitu ya. Kita warming up dulu. Nah, udah kelihatan ya? Okay, I need you to focus on first question and I need your answer on box chat for this first question. Please read from the left side and this is the question on the right side, yang bawah ini. Ya. Hopefully everything's okay. You can see the screen and the questions. So there ada potongan-potongan pizza. Jadi kalau misalnya digambarkan katanya seperti yang di bawah kiri gitu ya. Nah, kalau misalnya Raka mendapatkan 3/4 bagian pizza yang telah dipotong, pilihan yang mana yang menunjukkan bagiannya punya Raka? Oke, sudah ada beberapa komen. Be careful, ini potongannya full dalam bentuk pecahannya per 8, sedangkan Rakanya itu 3/4. So, what should you do? Hati-hati. Nah, masih ada yang salah nih beberapa. Ntar, misrespon yang masih belum ya. Yang nggak misrespon berarti benar ya sejauh ini ya. Yang misrespon yang masih belum tepat. Cek lagi, be careful. Setelah kalian jawab itu, kenapa jawabannya itu? Gitu loh. Setelah jawab itu, kenapa tell me the reason why the answer is that answer? Jangan mungkin ya. Ini masih abstrak gitu, masih bukan abstrak sih. Bisa dicari gitu ya. Nah. Oke.
Nah, good answer. Oke, ini Miss share ke everyone jawaban yang mewakili yang benar. Masih ada beberapa yang salah, nak. Ya Miss balas no, berarti please check again your answer. Ini kayak jawaban ini mewakilin teman-teman yang lain yang benar ya. Nah, be careful. Yang ini kalau dalam bentuk pecahan gitu kan, yang warna ininya berapa banyak? Wait, yang warna oranye ada berapa banyak? Ada 8 ya. Yang warna oranye ada 8 gitu. Dari ada berapa potongan? Dari berapa potongan pizza? Dari 8 potongan pizza toh. Nah, sekarang Raka itu katanya 3/4. Nah, 3/4 bagian, sedangkan bawah pernya kan 4 tuh. Berarti supaya bisa bawah pernya 8 harus ngapain? Jadi kalau misalnya dalam bentuk pecahan itu nggak bisa nak kalau berbeda ininya bawahnya gitu ya. Ya betul dikali 2, sip harus disamakan dulu gitu. 3/4 ini berapanya per 8 sih gitu. Iya harus disamain ya. Jadi di sini per kali 2, atas bawah harus kali 2. Berarti ada Raka itu dapatnya 6/8 bagian gitu. Jadi maksudnya 3/4 dari gambar yang ini gitu ya adalah 6/8. So the answer is C. Ini ada Miss kopikan, nah kalian bisa lihat jawabannya. So the answer is C gitu. Jadi kalau misalnya ada gambar begini pizza gitu ya, oh Raka dapat 3/4 bagian nih. Kan kalau di mindset kalian setengah aja udah setengah gitu ya. Setengah tuh udah segini. Otomatis kalau 3/4 lebih banyak lagi ya enggak sih? Gitu. Iya. Pokoknya jawaban C udah benar. Good. Nah, itu warming up kita dulu. Kita ingat-ingat pecahan dulu. Jadi, kenapa biasanya harus dirubah ke pecahan itu untuk apa ya? Menyamakan gitu ya. Ini udah 3/4, ininya kan dalam bentuk per 8. Nah, supaya bisa melihat clear berapa bagian, jadi harus disamakan penyebutnya. Kalau mau lihat aja. 4 ini diapain sih supaya ke 8 gitu ya, kali 2. Jangan lupa atasnya juga kali 2. 2/2. Oke, next. Nah, next. Nah, please read the question carefully. The question is, kartu-kartu apa saja yang dapat dipilih? Hati-hati. So, there is a square, ada red square, ada yellow triangle, ada purple ellipse, and then ada green kite, layang-layang hijau. Apa ya jajar genjang itu? Bukan, apa itu? Trapesium, blue trapesium. Terus ada orange jajar genjang. Apa ya bahasa Inggrisnya lupa, Miss. Jika game tersebut diminta untuk memilih beberapa kartu bilangan yang nilai angka satuannya, nah hati-hati, nilai angka satuannya lebih besar dari 3. Nilai angka satuannya lebih besar dari 3. Oke, kita harus lihat satu persatu. Ini apa nih? Bentuk apa nih? Ribuan, ratusan, puluhan, atau apa? Nah, yang di pertanyaannya, angka satuannya lebih besar dari 3. Nah, bisa jadi lebih dari 1 nak jawabannya kalau memang lebih dari 1 ya. Bisa jadi memang begitu. Soalnya soal AKM biasanya bentuknya gitu nak. Kartu-kartu apa saja ya berarti lebih dari 1. Kartu-kartu apa saja gitu. Hehehe. Masih ada yang keselip dikit. Hati-hati. Hati-hati dengan satuan yang lebih besar dari 3. Oke. Satuan yang lebih besar dari 3. Kecuali dia mention satuan yang lebih besar dan sama dengan 3. Baru 3-nya masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya cuma lebih besar dari 3. Oke,
kita cek coba satu-satu ya. Kita cek coba satu-satu yang ini square oran. 145. Satuannya yang mana? 1, 4 atau 5? Iya, 5. Berarti dia masuk apa enggak nih? Masuk. Nah, itu cara lihatnya ya. Terus yang ini, yang apa? Triangle yellow triangle. Masuk enggak? Enggak masuk. Ya udah, enggak usah selingkarin ya. Yang ini purple ellipse. Masuk. Ini green kite. Masuk. Oke. Yang E trapesiumnya? Enggak. Oke, yang F? Enggak. Sip. Jadi gitu nak, ininya hati-hati ya, yang nilai angka satuannya lebih besar dari 3. Dia mintanya satuan gitu. Terkadang ada juga yang minta puluhan, ratusan gitu ya. Jadi banyak variasinya. So be careful, memang agak sedikit kelihatannya gampang, tapi kalau nggak teliti susah biasanya. Tadi Miss cek banyak yang milih B gitu ya. Hati-hati, yang B nggak masuk karena dia 0 satuannya. Shush gitu. Oke, next. Kita next question. Oke. See the main menu, daftar menu. Garis menu makanan and then menu minuman. Terus read the question. Gitu. Nih. Nah. Roni mempunyai uang sebanyak Rp50.000 di dalam dompetnya. Jika Roni sudah membeli seporsi ayam geprek, oke. Untung udah nggak puasa ya. Ayam geprek dan seporsi ayam bakar. Ayam geprek. Oke, dan seporsi ayam bakar. Maka menu apa lagi yang dapat dibeli oleh Roni agar tidak ada uang yang tersisa? Mau dihabisin katanya. Oke, 2 orang udah benar? Iya. Hati-hati, sisanya berapa? Sisa uangnya berapa tuh? Hati-hati ya, dia udah beli ayam geprek sama udah beli ayam bakar gitu. Nah, sekarang sisa uangnya berapa? Miss lihat ada yang ini, ada yang milih menunya itu malahan kurang duitnya bayarnya. Hati-hati uy. Doro. Nah, jadi good. Ini masih ada beberapa yang itu ya. Masih ngantuk kayaknya nih. Cuma bisa beli kopi. Kok bisa beli bakso atau nasi goreng? Bakso 10K. Nasi goreng 10K. Dia kan si siapa si Roninya udah beli ayam geprek 20 ya toh. Terus beli ayam bakar 25. Berarti kan dia udah beli 45 toh. Udah beli 45 kan? Nah. Terus katanya, maka menu apa lagi yang bisa dibeli oleh Roni agar tidak jangan, hati-hati ya. Oh, dikira ayam yang atas, bukan. Oh iya bisa juga, bener. Ya. Jadi ini katanya ayamnya itu bisa ayam bakar, yang ayam goreng atau ayam kampung yang bakar. Kalau misalnya ayam goreng bakar yang ini, berarti cuma bisa beli kopi katanya. Nah, ya gitu dong, kasih misal alasan. Terus kalau misalnya dia ngambil ayam bakar yang di atas gitu ya, sama ayam geprek yang di bawah, maka dia bisa beli bakso atau nasi goreng berikutnya gitu ya. Oke, good reason, thank you. Nah jadi kayak gitu. Nah kalau misalnya ini salah satu contoh soal AKM yang esai gitu ya. Jadi yang esai itu artinya harus jeli ngelihatnya gitu. Kayak tadi, berarti kan sebenarnya ada beberapa jawaban yang sebenarnya bisa dilihat 2 arah gitu. Ini ayamnya ayam apa sih gitu ya. Ayam bakar yang mana nih? Ayam bakar kampung atau ayam bakar yang goreng gitu ya. Jadi kasih 2 reason kalau memang nemu 2 alasan gitu. Kalau misalnya menunya ayam geprek sama ayam goreng bakar, berarti dia bisa beli bakso atau nasi goreng gitu.
Tapi kalau misalnya belinya ayam geprek sama ayam kampung bakar, berarti cuma bisa beli kopi buat menu terakhir. Gitu ya. Oke, good. Next. Nah, masih dengan the same menu. Oke, read the question. Maka menu lain yang dapat dibeli oleh Rizka adalah, nah, Rizka pergi ke warung yang sama dengan Roni dengan membawa uang sebesar Rp35.000. Jika Rizka sudah membeli segelas Thai tea dan segelas green tea. Thai tea, green tea. Oke. Maka menu lain yang dapat dibeli oleh Rizka adalah, nah di situ sudah ada pilihannya, jadi tinggal menyesuaikan. Yo, A, B, C, D. A, B, C, or D. Thai tea, green tea. Berarti udah. Oke. Nah, berarti kalau udah beli Thai tea sama green tea, sisa apa lagi? Oke, skip dulu jawabannya. Udah ada beberapa orang yang jawab. Beda-beda nih. Ada yang jawabnya 2. Oke, nggak apa-apa, kita cek. Oh, ada yang jawab 3 jawaban nih. Oke, nggak apa-apa, kita coba cek. Dia udah jajan berapa? Sisa uangnya berapa dari uang dia bawa? Oke, sisa 21.000. Good. Berarti 21.000 ini kita lihat menu yang lain. Yang dari A itu menghabiskan berapa duit? Seporsi ayam goreng. Nah, ini ayam gorengnya yang mana nih? Udah lebih ya, kalau ayam goreng sama segelas teh lagi. Oke, ini nggak bisa ya. Ini antara 23.000 atau lebih, nggak cukup duitnya. Oke, yang B berapa? Cukup nggak? Yang B. Kalau cukup berapa nih? Seporsi bakso sama seporsi nasi goreng. Iya, 20.000. Sip. Masih kurang. So, kita tandain B bisa gitu. Yang C, 3 gelas green tea. Bisa, oke. Berarti 3 gelas green tea, 21.000, oke. Yang D, bisa nggak juga? Bisa, seporsi ikan bolu goreng. Nah, ini ikan bolu goreng 18, tambah 3K berapa tuh? 21 ya, pas. Nah, jadi berarti kalau misalnya ini bisa dipilih A, B, C, dan D. Nah, ini bisa disebut kode MAKM pilihan ganda kompleks gitu ya. Artinya apa pilihan ganda kompleks? Pilihan ganda yang jawabannya lebih dari 1 gitu. Pilihan ganda kompleks. Nah, jadi kita minta dicek tuh satu-satu. Mungkin kan kalau kayak pilihan ganda biasa udah dapat B udah gitu. Padahal C dan D-nya mungkin gitu ya. Kecuali dia ada mention nih, harus menghabiskan uang sisanya. Nah, berarti kalau misalnya harus menghabiskan uang sisanya, berarti yang bisa dipilih yang mana aja? Kalau cuma menghabiskan uang sisanya saja. Yes, cuma C dan D ya kalau harus menghabiskan. Karena kalau yang B masih sisa 1.000 buat parkir. Cuman nggak ada mention ya dia buat parkir. Oke, good. Next. Nah, masih nih. Tapi dia ada pernyataan, jadi kalian minta menentukan pernyataan pertama true or false, sampai ada pernyataan keempat, silahkan dicoba dulu. Nah, tentukan benar salahnya dari 4 pernyataan yang ada di screen. Ini tunggu ya answernya on box chat. Harga membeli seporsi sate ayam sama dengan harga membeli seporsi bakso dan nasi goreng. Ndoro, lihat ada sate ayam di situ, Ndoro. Nih kalian kebiasaan lihat ini nih menu KFC nih.
Hati-hati with statement membeli seporsi bakso dan nasi goreng. Artinya sama-sama membeli seporsi bakso terus seporsi nasi goreng gitu digabung gitu ya. Hati-hati with statement dan. Harga membeli seporsi sate ayam sama dengan harga membeli seporsi bakso dan nasi goreng. Cukup dengan membawa uang Rp12.000 sudah bisa mendapatkan seporsi makanan dan segelas minuman. Beli 2 gelas. Yang satu apa dulu nih? Yang satu benar atau salah nih pernyataan satu? Benar atau salah? Benar, Jos. Yang pernyataan 2 udah banyak nih sampai yang 2. Salah, karena nggak bisa dapat. Mau beli 10 terus paling murah 3 nggak bisa, 13K. Dia cuma bawa 12K. Yang 3, benar atau salah? 3 salah? Oke, cek dulu. Beli 2 gelas minuman jenis berbeda dengan harga yang paling murah cukup membayar 6.000. Oke, kenapa salah? Salah ya. Sip. Yang terakhir, jika semua menu pada warung tersebut dibeli dengan porsi masing-masing satu, maka uang yang perlu dibayarkan sebanyak 145.000. Pernyataan keempat, 20, 40, 60, 80, 100. Ayo, coba dihitung, ditotalin. Membayarnya 145.000 enggak? Iya, bener ya, sip. Totalnya ini semua kalau ditotal 145.000. Oke, 145K, sip. Betul. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau soal KM itu tinggal dicentang tung, benar, salah, benar gitu ya. Oke, next. Choose. Nah, oke. Hati-hati ini agak ribet dikit. Jadi di sini ada paling atas itu ada disediakan 3 diskon gitu ya. Ada diskon 50%, tapi dibaca keterangannya nih, Nak. Dibaca nih keterangannya. Terus ada diskon 35.000 kalau apa gitu. Ini biasanya kalau yang pakai Gojek sama pakai Grab pasti udah nggak asing sama promo-promo begini ya. Terus ada juga yang free ongkir sekian, minimal pemesanan bla 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 seharian maksimal bla bla bla. Nah, terus list harga menu pada warung makan yang kamu pilih pada aplikasi tersebut adalah sebagai berikut. Nih. Ayam goreng, ayam penyet, ayam bakar, bla 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 bla, set sampai minuman gitu ya. Lihat syaratnya karena biasanya kalau diskon itu nggak setiap waktu gitu, nggak 24 jam. Jadi kayak ada waktu-waktu tertentu. Khususnya diskon gede kayak 50% gitu ya. Terus diskon 75.000 tapi dia bersyarat ada maksimal cuma sekian gitu. Minimal pemesanan sekian gitu ya. Bentar nih, Miss mau jelaskan dulu yang bagian yang ini gitu ya. Misal nih, kita pakai yang pasti diskon 50% gitu ya, dengan syarat bla 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 bla. Gitu ya. Kita pakai dulu istilah yang maksimal 45.000. Jadi kalau misalnya kalian jajan di warung tersebut 100.000 gitu ya. Berarti kalau kena diskon 50% jadi berapa nak diskonnya? Kalau kena diskon 50%. Kalau misalnya belanja 100.000, oke, kena diskon 50K, ya toh. Nah, tapi ternyata syaratnya adalah maksimal bisa dapat diskonnya cuma 45.000. Jadi yang asalnya kalian dapat diskon 50K, kecoret cuma bisa dapat 45K. Nah, itu the meaning of maksimum 45.000, gitu ya. Nah, sekarang kita ke kata-kata tanpa minimal pemesanan. Jadi mau kalian beli Rp3.000, kena diskon nggak 50%? Kan tanpa minimal nih gitu ya. Misalnya 3K nih beli es teh doang gitu ya. Berarti kalau diskon 50%-nya jadi berapa tuh bayarnya? Cuma 1,5K gitu ya. Nah, ini nyampe 45.000 enggak?
Enggak kan? Nah, jadi ini diskonnya gitu 1,5K. Berarti kalian cuma perlu bayar ST sebanyak 1,5K gitu. Jadi itu hati-hati dari promo-promo biasanya. Maksimal 45.000. Jadi kalau kalian misalnya jajan 200.000, kena diskon 100.000 gitu kan 50%-nya. Tapi berarti jatuhnya tetap ke diskon 45.000. Kalian nggak akan kena potong sampai 100.000 gitu. Rugilah mereka, ya nggak? Itu juga nih. Nah, diskon 35.000 dengan minimal pemesanan 75.000. Berarti kalau misalnya kalian cuma beli ayam goreng, cuma beli ayam penyet, totalnya kan 20K tuh. Nah, ini bisa nggak pakai diskon yang ini, sedangkan syaratnya yang ini? Nggak bisa. Jadi harus mempaskan minimal. Nah, minimal tuh artinya harus 75K atau harus lebih dari 75K dulu. Nah, yang mana? Alhamdulillah. Minimal tuh apa? Mulai 75 atau lebih dari 75? Ya, minimal. Mulai 75, sip. Jadi 75 aja udah nyentuh syarat ya. Jadi nggak harus lebih, yang penting pas 75 gitu. Berarti bisa make. Misalnya kalian nih minimal pas banget belanja 75K. Berarti berlaku diskon 35.000. Berarti cukup, berarti dapat diskon 35K. Berarti kalian cuma cukup bayar sebanyak 40K gitu. Gitu ya. Yang ini juga nih gratis ongkir. Minimal pemesanan 45.000. Nah, jadi kalian itu kalau pakai aplikasi online gitu ya, harus pilih salah satu. Jadi kalian harus bisa decide nih, mau pakai promo yang ini, atau yang ini. It depends on you. Bisa lihat nggak sesuai jam nggak, sesuai minimal pemesanan nggak gitu ya, sesuai maksimalnya nggak gitu. Nah, so now kondisi Rika ini seperti ini. Jadi pilihan promo manakah yang dapat digunakan oleh Rika agar pembeliannya lebih murah? Yuk, yang mana nih? Oh gini, maksudnya seharian maksimal 3 kali itu gimana, Miss? Gini ya, ini kan sesuai jam nih, 10 sampai jam 12 gitu ya. Terus ada jam 2 sampai jam 18 sampai jam 6. Berarti mau jam 10 sampai jam 12 kalian 10 kali pesen gitu ya. Kalian 10 kali pesen, ini bisa berlaku. Asal di rentang jam itu gitu. Terus misalnya udah habis nih lewat jam 12, otomatis jam 1 nggak bisa tuh. Yang mulainya jam sekian sampai jam sekian, kalian mau pesen sebanyak 20 kali gitu ya. Yang penting rentangnya jam ini, kalian bisa pakai diskon ini. Nah, cuman kalau yang diskon 35.000 ini berarti cuma seharian maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali itu apa artinya? Kurang dari 3, pas 3, atau lebih dari 3 kali. Maksimal 3, hati-hati. Maksimal 3, pas 3. Tapi kalau misalnya kurang dari 3 boleh nggak makainya? Boleh juga, cuman maksimalnya 3. Jadi kalau belanja yang keempat kali, nggak bisa pakai diskon 35.000 ya. Nah, terus misalnya nih, kan seharian itu 24 jam ya nggak sih? Jadi misalnya, nggak tahu ya, kalau kayak Gojek sama Grab itu mulainya biasanya dari jam 00 lah. 00.01 itu sudah masuk jam awal kalau nggak salah. Sampai lagi jam 2.00 lagi, pokoknya 24 jam. Jadi selama seharian kalian cuma maksimal bisa pakai ini 3 kali gitu. Jadi nggak bisa mau 4 kali gitu. Nanti ininya nggak akan keluar menu diskonnya. Berarti kan udah pakai 3 kali. Gitu. How? Itu artinya seharian maksimal 3 kali. Ini berarti kalau seharian maksimal 3 kali tergantung sama jam nggak? Ada slot-slot jamnya nggak? Atau bebas aja mau jam berapa? Ini kan beda nih, ini kan ada slot jam nih. Nah, yang ini ada slot jamnya nggak? Bebas. Nah, itu bebas. Tapi dia batasin ya maksimal 3 kali gitu. Bebas ya. Yang ini bebas kapan aja, cuma dia batasin 3 kali. Terus yang ini dia batasin jamnya gitu ya. Tapi yang ini tanpa minimal pemesanan gitu. Jadi orang itu kalau bikin promosi begini yang bikin orang tertarik gitu. Wah, bisa aku pakai sepuasnya nih, makanya orang belanja gitu ya. Ada pertanyaan lagi terkait kayak begini, hal-hal promo begini?
Clear ya, sip. Jadi kalau kalian pakai aplikasi gitu ya, banyak aplikasi online yang menerapkan diskon. Nah, kayak beli tiket pesawat aja ada diskonnya. Kalau misalnya apa syaratnya gitu. Misalnya minimal beli pulang pergi langsung dapat diskon sekian daripada beli mencar-mencar gitu hari ini. Iya, Shopee juga banyak nerapin diskon, apalagi kalau udah member gold macam-macam gitu ya. Miss es jeruk itu 4.000, jeruk panas 3.000. Nah. Es jeruk 4.000, jeruk panas 3.000. Nah, sekarang kita lihat nih, katanya si Rika memesan makanan pada pukul 15.00 dengan menu seporsi bawal laut bakar, seporsi nasi putih, segelas jeruk panas, dan segelas es jeruk. Ongkos kirim dari warung ke rumah Rika adalah 23.000. Jika Rika menggunakan promo dari aplikasi tersebut, pilihan promo manakah yang dapat digunakan oleh Rika agar pembelian lebih murah? Yang mana nih, yang mana? Hati-hati ya nak, kalau online ini dihitung di luar out ininya. Ini nggak boleh dihitung untuk bisa dapatkan diskon. Jadi harus sesuai total belanjaan. Jadi jangan ditotalin, ini di akhir ya. Jadi promo diskon itu tidak masuk dengan ongkos kirim. Jadi ini di luar. Jadi misalnya kalian mau mencapai ini 75.000 gitu ya, benar-benar harus di menunya 75.000, bukan yang udah ditambahin sama ongkir, nggak bisa. Hati-hati. Oh nggak boleh ambil 2 promo nak, cuma boleh 1 promo aja. Pilih salah satu, mau promo A, B atau C. Kalau online itu dia nggak bisa kita ngambil dua-dua gitu, nggak bisa. Pilih salah satu di site. Nggak bisa kita ngambil 2. Jadi kalau kalian udah klik diskon ini, diskon 2 ini akan burem, nah nggak bisa kita pilih gitu. Terus kalau udah klik yang ini, nanti yang 2 ini juga akan burem. Jadi nggak bisa dia pilih banyak ya. Oke. Totalin dulu menu belanjanya di rumah makan Rika piro. How many? Berapa? Semua menunya, menu makan sama minum. 45K. Oke. Berarti kalau 45K kita cek diskon ini yang bisa gitu ya sama diskon yang ini. Berarti kita udah coret diskon yang ini. Nggak bisa toh? Nah, 23K itu nanti nggak usah dipikirin, nggak bisa. Soalnya ongkos kirim itu di luar ya, di luar dari perhitungan. Berarti ya udah kalian tinggal mau decide mau dapat ongkos kirim 8.000 doang atau ada pilihan nih. Oke, kita lihat ya, kita bagi 2. Soalnya ada 2 jawaban yang berbeda nih. Ada yang milih 50%, ada yang milih dapat ongkir doang gitu. Nah, nggak apa-apa, kita coba hitung yang A ya. 50% dari 45K berapa? 50%-nya. Ini berlaku nggak dulu yang A? Jam 15.00. Oh, berlaku. Oke. Diskonnya 22,5K. Masuk ketentuan ini enggak? Masuk enggak? Masuk enggak ketentuannya? Maksimal 40. Masuk, oke. Berarti dari 45K dapat diskon 22,5K. Berarti perlu bayar menu dia berapa nih? Perlu bayar menu dia cuma berapa nih? Kurangin berarti. Berapa? Oke, 22,5K juga. Oke, karena mau dicari kan jajan yang paling murah, bertambahin ongkir. Ongkirnya 23K. Jadi berapa tuh? Yuk, totalin. 23K. Berarti oke, 44,5K. Nah, oke, ini total akhir yang akan dibayar gitu. Sekarang yang pilihan C, totalin 45K total karena kan yang didiskon ongkirnya toh 8.000, sorry. Berarti kalau dapat potongan asalnya ongkirnya 23K jadi berapa tuh?
Oh ya, 45,5K. Sorry, thank you. Ongkirnya jadi 15K. Nah, jadi harga di akhir dibayar jadinya 60K. Nah, jadi kalau di decide biar lebih murah, pilih yang mana? Yang 50%, sip, yang A ya. Tapi tergantung, nak, bisa jadi kalian udah lapar banget gitu ya. Tapi di luar slot-slot jam yang ini, jadi mau nggak mau, ya pilih mau pesen sampai begini atau diskon ongkir gitu. Jadi kayak gitu, nak, permainan promo-promo. Jadi kita tinggal bisa milih mana yang kira-kira lebih murah. Tapi enaknya pakai aplikasi itu, nak, langsung kelihatan. Maksudnya kita nggak perlu ngitung kayak begini gitu ya, langsung kelihatan langsung sekian gitu. Udah langsung dihitungin gitu sama aplikasinya, kelihatan ya. Nah, oke. I think that's the last lesson. So what did you learn today? Tell me via box chat. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Banyak? Iya, apa aja banyaknya? Alhamdulillah kalau banyak. Kalau nggak salah kita sempat bahas juga kan yang diskon-diskon itu ya, yang apa? Shopee dulu kita bahas ya nggak sih? Jadi tinggal kita slot-slot milih nih mau yang mana gitu ya. Grab ya, benar-benar. Yang Miss kasih contoh langsung. Ini kita ke promo-promo variasinya dari aplikasi online gitu ya. Oke, thank you for your reflection. I think enough for today. Kita akan ketemu lagi insya Allah hari Selasa, kalau nggak salah ya. Oke, thank you everyone. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sorry if there is lots of mistake. Semoga dimaafkan. Sekalian minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Silakan beristirahat sejenak sebelum ke pembelajaran berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, Miss.